Siapa sangka, bocah yang dulunya cuma muter-muter di sirkuit lokal, sekarang sukses bikin jurnalis asing geleng-geleng kepala jalang Moto3 Ceko 2026. Veda Ega Pratama, rider andalan Honda tim Asia asal Gunung Kidul, benar-benar lagi jadi buah bibir di jagat balap internasional. Bukan cuma modal asal gaspol di lintasan, tapi ketenangan dan kedewasaannya saat duel sengit bikin para pengamat asing langsung angkat topi. Di usianya yang baru menginjak 17 tahun, Veda punya mentalitas baja yang dinilai selevel dengan para pembalap senior. Memulai musim debutnya dengan impresif, 2 podium yang dia sikat di GP Brasil dan GP Prancis menjadi bukti sahih kalau pembalap Indonesia ini bukan sekedar pelengkap di starting grid. Saat pembalap muda lain gampang kesulut emosi, Veda justru tetap berkepala dingin dan minim drama, bahkan tetap menjaga hubungan penuh respek dengan rival terberatnya asal Malaysia, Hakim Danis. Ketertarikan jurnalis asing pun makin menjadi-jadi setelah mereka mencium aroma pergerakan dari garasi sebelah. Spekulasi panas yang beredar di kalangan paddock menyebutkan bahwa Honda Racing Corporation tengah menyiapkan senjata rahasia berupa peningkatan performa motor untuk paruh kedua musim demi menjegal dominasi KTM. Mendengar rumor upgrade tersebut, kubu bos Honda dikabarkan langsung sumringah dan kegirangan karena optimis racikan baru ini bisa membuat Veda makin menggila di lintasan. Performa ciamik Veda sendiri tak lepas dari gemblengan matang program pembinaan Astra Honda Motor yang super rapi sejak dia masih belia. Kini, ujian berat sudah menanti di sirkuit Brno, Ceko. Lintasan legendaris dengan tikungan cepat dan trek lurus panjang ini bakal menguji fisik serta mental Veda. Jika racikan motor baru Honda terbukti ampuh, bukan hal mustahil bagi Veda untuk kembali naik podium sekaligus mengukuhkan dirinya sebagai rookie terbaik musim ini. Aspal Mugello kemarin jadi saksi robohnya dominasi si anak emas, bikin ada mental yang benar-benar kena mental di sana. Gimana enggak, Maximo Quiles, bocah yang digadang-gadang jadi murid kesayangan Marc Marquez, dipaksa gigit jari dan cuma bisa finish di urutan ke-11. Ini asli jadi hasil paling hancur buat andalan Aspar Team tersebut selama musim Moto3 2026. Padahal nih, biasanya dia hobi banget langganan nongkrong di podium 1 atau 2. Tapi apesnya, Quiles nggak berhenti di situ aja. Luka paling dalam yang bikin dia masih belum terima dan kepikiran sampai sekarang adalah kenyataan pahit kalau dia ditekuk telak sama pembalap kebanggaan kita, Veda Ega Pratama. Bayangin aja, start dari urutan 12, Veda benar-benar tampil kesetanan, ngacak-ngacak rombongan depan, dan sukses nembus finish posisi ke-8 setelah sempat neror zona podium. Aksi gacor bin ngeri dari Veda di Mugello itu jelas bikin kuping Quiles panas dan langsung nyalain api dendam di kepalanya. Ogah larut dalam kegalauan, pembalap umur 18 tahun itu langsung meluapkan semua rasa frustasinya jadi bahan bakar buat tempur di seri berikutnya, yaitu GP Hungaria di Balaton pada akhir pekan lalu. Datang bawa misi tebus dosa, Quiles yang start dari posisi kedua langsung ngajak David Almanza duel seru tarik-tarikan gas yang bikin jantungan. Lewat aksi saling sikut yang intens, rekan setim Marco Morelli akhirnya sukses ngerebut posisi terdepan sekaligus menguji kemenangan kelimanya musim ini. Pasca balapan, Quiles buka-bukaan kalau ia emang sengaja ngotot banget pengen menang demi melampiaskan rasa kecewanya dari GP Italia kemarin yang berantakan sekali. Kata Quiles, rahasianya cuma satu, yaitu nikmati aja balapan berasa kayak lagi latihan bebas biasa. Dan sebelum lanjut ngegas lagi di sirkuit Brno buat Moto3 Cesca pertengahan Juni nanti, Quiles mau santai dulu sambil mulihin fokusnya. Pada akhirnya, rivalitas panas ini ngebuktiin kalau di sirkuit nama besar mentor gak bakal mempan sewaktu talenta muda Indonesia udah mulai unjuk gigi. Sirkuit Balaton Park, Hungaria menjadi panggung penuh drama bagi pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, di musim Moto3 2026. Memulai balapan dari posisi ke-9, Veda langsung tampil menggebrak sejak lampu start padam. Dengan gaya balap yang agresif namun terukur, ia berhasil merangsek naik ke posisi 6 pada lap awal. Performa menjanjikan ini membuka asa besar bagi Indonesia untuk melihat benderanya berkibar di podium Hungaria. Namun, momentum positif tersebut mendadak runtuh. Veda dijatuhi hukuman long lap penalti akibat insiden di sesi kualifikasi Q2.
di mana ia dianggap menghambat pembalap lain di tikungan kelima. Hukuman ini menjadi titik balik yang merugikan. Setelah menjalani penalti, posisi Veda merosot drastis. Situasi kian pelik karena karakter sirkuit Balaton Park yang sempit dan minim tempat menyalip membuat Veda kesulitan untuk kembali ke barisan depan. Manajer tim Hiroshi Aoyama mengungkapkan bahwa kehilangan posisi di trek seperti ini sangat sulit dipulihkan dan kombinasi penalti tersebut mengacaukan seluruh strategi yang telah dipersiapkan matang. Puncak kontroversi terjadi pada lap terakhir. Kecelakaan beruntun di tikungan 12 memicu bendera merah atau red flag yang memaksa balapan dihentikan lebih awal. Race Direction kemudian menentukan hasil akhir berdasarkan posisi di lap sebelumnya. Disinilah keputusan aneh itu muncul dan membuat pihak Honda geram. Pembalap seperti Brian Uriarte tetap dinyatakan finish di posisi keempat meski terlibat kecelakaan, sementara Veda justru terlempar ke posisi 16 dan gagal membawa pulang poin. Akibat hasil ini, Veda harus rela turun di posisi 6 klasmen sementara dengan 71 poin. Tak hanya itu, posisi puncak klasmen Rookie of the Year yang selama ini ia kuasai kini resmi direbut oleh rival utamanya, Brian Uriarte. Meski seri Hungaria berakhir mengecewakan, kecepatan dan potensi besar Veda di awal balapan telah menjadi bukti bahwa ia mampu bersaing di level tertinggi. Tantangan berikutnya adalah menjaga konsistensi dan meminimalisir kesalahan. Dengan musim yang masih panjang, peluang Veda untuk bangkit dan merebut kembali tahtanya masih terbuka sangat lebar. Sirkuit Mugello nggak pernah ingkar janji kalau soal menyajikan drama tingkat tinggi, di mana tikungan terakhir sirkuit legendaris Italia itu mendadak jadi panggung baku hantam mental yang super panas. Insiden senggol dong antara Hakim Danis dan Massimo Quiles gak cuma bikin jantungan, tetapi juga memicu efek domino yang bisa saja membawa berkah tersembunyi bagi pembalap kebanggaan kita, Veda Ega Pratama. Balapan Moto3 di Mugello sejak awal memang sudah gila-gilaan, dengan rombongan depan yang saling sikut memanfaatkan slipstream panjang di trek lurus, hingga membuat posisi berubah secepat kedipan mata. Tapi, puncaknya pecah di tikungan pamungkas saat semua pembalap memerah sisa tenaga, di mana duel Hakim Danis versus Massimo berakhir kontroversial. Kamera memperlihatkan Danis mencoba menutup jalur balap dengan sangat agresif yang berimbas pada menyempitnya ruang buat Quiles secara drastis, sehingga memaksa pembalap Spanyol itu melakukan manuver instan demi menghindari benturan fatal. Momen yang bikin bulu kuduk berdiri adalah saat kaki Danis terlihat sangat dekat dengan tuas rem depan motor Quiles, sebuah manuver nekat yang akhirnya membuat steward turun tangan dan langsung menjatuhkan sanksi buat Danis.